Oke, akhirnya kita sampai teman-teman. Ini dia warung yang dimaksud ya, warung yang berada di tengah-tengah hutan teman-teman. Oh, memang sudah terkenal ya, warung di tengah hutan ini. Ya, sudah lama. Agak lain ini Mbak Darmi ini, jualannya di tengah hutan. Luar biasa ya. Tapi pulangnya jangan sampai kemalaman. Kenapa? Angker, tanya aja tuh. Oh, emang iya Mas? Iya, itu kan dekat ada kuburan. Bener tadi saya sempat lihat. Oh, ya, sering ada orang yang suka disasarin. ya, kan? diganggu lah yang paling kayak itu. nggak takut Mbak buka warung di tengah hutan? Kenapa alasannya? Udah biasa. Lebih takut kalau anak nggak makan ya? Iya. Nah, satu hal yang saya ingat dari perkataan Mbak Darmi, ya nggak pernah takut jualan selama 12 tahun di tengah hutan. Halo, assalamualaikum, kembali lagi di channel Wanda Wijaya TV. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam kesehatan yang stabil dan tentunya maksimal rezekinya ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya mau ngajak teman-teman semua untuk kita sama-sama mengunjungi warung di tengah hutan teman-teman. Pertanyaannya adalah, warung di tengah hutan, siapa yang beli? Ya kita yang beli. Jadi kita biar enaknya kita langsung aja ke lokasi. Karena ini jujur saya masih di tengah-tengah hutan. Memang jujur ya, jalanannya aksesnya sih bagus gitu ya. Nih teman-teman, tuh kanan kiri bener-bener hutan, tidak ada pemukiman. Jadi saya juga di sini bareng sama Mas Eko dan kita sama-sama ke warung yang ada di tengah hutan teman-teman. Kali tuh lihat elang ya, elang putih namanya Bido tuh tadi, kelihatan nggak di kamera? Waduh, nggak tahu. Tuh kelihatan nggak tuh yang terbang tuh? Kecil. Ya itu karena agak jauhan. Oh ya udahlah, Itu gede banget. ngagetin aja suwe. Mentang-mentang di warung tengah hutan, ngagetin aja tuh. Jauh banget ini, kita kesasar. Masih jauh banget ini, kesasar. Tadi sempat nanya-nanya dari bawah sana, kampung kan di sana tuh. Ada sekitar 4 kilo dari sini ya. Katanya itu memang ada. Udah ke atas kita nggak nemu juga warungnya, nggak ketemu. Kita turun lagi nih ke bawah. Barusan ada yang lewat, kita tanya, ternyata masih di sono. Masih ke ujung lagi ya? Iya, bener. Yuk. Oke dah. Yuk. Itu. Oh iya, ada jalur motor bener. Yuk. Oke, akhirnya kita sampai teman-teman. Ini dia warung yang dimaksud ya, warung yang berada di tengah-tengah hutan teman-teman. Ya, misi Pak. Oh ini warungnya, warung yang berada di tengah hutan guys. Nah ini bener ya. Wah hutan semua tuh. Nah itu gunung ya. Wah kok berani ya jualan di tengah hutan, nggak ada warga teman-teman. Nah tapi ada mas-mas yang lagi ngopi. Kayaknya orang-orang lewat aja nih di sini nih. Iya. Tuh sama Mas Eko ya, ada guguknya. Assalamualaikum. Waduh. Ini ternyata dari bawah nyari-nyari warung di tengah hutan, ternyata di sini. Tadi saya udah sampai ke atas sana tuh, Mbak. Tapi ya itulah Mbak, apa namanya? Saya takut kesasar, makanya balik lagi ternyata ada orang. Iya Mas, terusin aja itu warungnya, katanya ada gitu. Dengan Mbak siapa nih Mbak? Darmi. Mbak Darmi. Waduh, mantap. Ini Masnya lagi ngopi. Masnya kayaknya orang-orang lewat aja nih ya. Iya Mas. Dari mana Mas? Dari arah sana Mas. Orang sana ada Iya, lagi. ada lagi, Waduh, saya pikir tinggal di daerah sini juga gitu Mas. Enggak, di atas sana Mas. Oh atas sana. Iya. Ini lagi lewat mampir ngopi ya. Ngopi. Iya. Santai. Karena banyak pertanyaan kan, warung di tengah hutan, yang beli siapa? Oh ternyata yang beli kita ya. Iya. Iya. Iya manusia yang beli ya Mbak ya. Iya. Luar biasa. Mbak Darmi, bolehlah saya pesen es, ada nggak? Wah ada ternyata teman-teman. Es ini pop es apa nih? Pop es taro ada nggak? Kalau nggak coklat nggak apa-apa. Oh, iya. Saya es teh manis. Ini Mbak Darmi udah berapa tahun jualan Mbak? Sekitar 12 tahun. Wah 12 tahun guys. Masya Allah. Tapi kalau janda itu Mbak, rezekinya banyak Mbak. Iya, buktinya Mbak 12 tahun ya kan, masih lancar-lancar aja toh jualan. Nah itu. Anak berapa Mbak? Anak 2 lagi, Masya Allah. Ini dengan Mas siapa Mas? Belum. Mas Supri. Oh Mas Supri, Ya. saya Hendra, salam kenal ya Mas. Iya. Sering Mas ngopi di ini warung tengah hutan ini? Sering.
Oh, memang sudah terkenal ya warung di tengah hutan ini. Ya sudah lama ya. Sudah lama ya. Tapi kalau orang-orang kayak saya ini kan pendatang, jadi penasaran kok ada warung yang jualannya di tengah hutan, ini tidak ada pemukiman warga. Kan kalau normalnya warung ya di perkampungan ya. Iya, dekat rumah lah. Agak lain ini Mbak Darmi ini jualannya di tengah hutan. Tapi alhamdulillah memang akses jalanannya bagus ya. Bagus, ya. Jadi pemerintah sini memperhatikan untuk infrastruktur, infrastruktur. Nah, pokoknya itulah ya. Emang agak belibet nih karena belum ngopi ya saya. Oke, Mas, udah berapa kali ke sini, Mas? Ini yang kedua sih. Yang kedua karena kemarin udah sempet ke sini ya. Bisa banget ya. Aduh, luar biasa. Jadi ke sana hutan, kanan hutan, yang bawah juga hutan. Jadi ini juga kayaknya ini ya, jurang ini ke bawah ini ya. Jurang ya. Waduh. Udah di pinggir jurang, di tengah hutan, luar biasa. Mbak Darmi ini mantap. Mantap. Mas pesan apa, Mas? Udah pesan aja, Mas. Es teh manis aja. Oke, es teh manis. Nggak mau live? Mungkin ada sinyal nggak? Oh, ada. Ada ya? Ada sinyal ya, Mas? Ada wifi-nya sini. Wah, punya wifi? Iya. Wah, baru nemu. Warung di tengah hutan aja saya agak kaget. Ditambah ada wifi. Luar biasa ya. Tapi pulangnya jangan sampai kemalaman. Kenapa? Angker. Tanya aja tuh. Oh, emang iya, Mas? Iya, itu kan dekat ada kuburan. Bener tadi saya sempat lihat. Oh, ya, sering ada orang yang suka disasarin. Ya, diganggu lah yang paling enggak itu. Astagfirullahaladzim. Sering ada penampakan juga. Jadi kalau sebelum maksudnya kita harus pulang sebelum maghrib lah ya. Iya. Biar amannya. Paling tidak ya doa lah sebenarnya. Iya ya. Aduh. Memang pertama kali saya dengar berita bahwa di sini ada warung di tengah hutan, itu langsung tercengang saya, terkejut. Masa iya sih? Secara logika itu kayaknya nggak mungkin gitu, jualan di tengah hutan yang mana nggak ada perkampungan gitu. Tapi ternyata walaupun ini di tengah hutan, ternyata banyak lalu lalang masyarakat yang mungkin mau ke kebun atau gimana gitu. Karena ini kan aksesnya bagus. Jadi mampir ngopi dulu di sini, istirahat di sini. Oh, seperti itu. Unik ya. Saya penasaran juga nih. Kalau misalkan jalan ini kan hutan jati semua nih teman-teman. Tuh, ya, bener-bener nggak ada kampung. Ya, kanan kiri semuanya hutan teman-teman ya. Masya Allah, luar biasa ya. Dan ini ada sebuah lahan juga ya. Oh, itu ada bapak, mungkin bapak yang menjaga lahan ini kayaknya nih. Lahan Dawis. Assalamualaikum Pak De. Waduh, maaf mengganggu. Udah ngopi belum Pak De? Udah ngopi belum? Belum. Ayo pesan ngopi dulu. Bareng sama saya ngopi. Bareng-bareng ya. Iya. Nah, ini teman-teman, ini buat gula ya? Iya. Legen. Iya, legen. Di Ciamis sama bahasanya legen ya, di Jawa Barat. Untuk gula merah dari sari kelapa. Oh, sari kelapa gak tuh? Dari apanya Pak De? Kalau legen itu diambilnya? Dari apa? Dari bunganya. Oh, dari bunganya. Nah, pohon kelapa. Pak De bener, ini warung udah 12 tahun Pak De. Iya. Warungnya Mbak Darmi ini. Udah lama memang. Oh, ini kok nggak ada perkampungan Pak De? Orang ini kan jarang rumah lah. Tengah hutan ya? Tengah hutan. Oh, lah Pak De rumahnya di mana? Tuh. Ke sana lagi? Oh, jauh. Oh, jadi di sini jaga. Oh, ini. Oh, jaga kebun ini ya. Pohon ini. Oh iya, nih ada tomat, terong ya. Oh. Saya kan deres di sini. Oh, deres di sini. Oh, ini tuh, teman-teman. Tuh lagi deres. Ya, untuk pembuatan gula merah. Deres ini juga enggak aren? Enggak. Di sini nggak ada ya pohon aren? Ada, ya Oh. ada, tapi kan jarang. Oh, jarang ya. Lebih mudah ini kelapa ya. Itu kelapa. Yang banyak kan kelapa. Ayo Pak De ngopi dulu. Ya, Yuk, kita bareng-bareng ngopi. Nah, ini teman-teman ya. Informasinya benar kan? Menurut warga sekitar ya, ini memang pengunjungnya ya warga-warga yang lewat aja, teman-teman. 2 hours later. Ngelamun kenapa, Mbak? Santai aja, Mbak. Mbak, anak berapa Mbak Darmi? 2. Anak 2. Perempuan berapa? Cowok cewek. Wih, sepasang.
Mantap. Nggak takut Mbak buka warung di tengah hutan? Enggak. Kenapa alasannya? Udah biasa. Lebih takut kalau anak nggak makan ya? Iya. Nah, jadi yang membuat tekad Mbak Darmi ini dagang di tengah hutan itu ya. Yang penting niat ya Mbak ya. Iya, Sama ingat anak lah. Iya, fokus ke anak. Fokus ke anak karena sekarang sudah ya Gede. udah nggak Gede-gede. udah gede-gede. Ya, gede. Oh, tapi ayahnya masih ini nggak suka nengokin anaknya? Enggak. Enggak. Udah nikah lagi. Mbak Darmi kenapa nggak nikah lagi? Belum pengen niat. Oh, Masih fokus ke anak. iya, karena kalau seorang ibu lebih prioritas ke anak ketimbang memikirkan perasaan ya. Korban. Korban ya, iya. Iya, tapi ada rasa trauma nggak sih? Ya ada. Ada ya. Kecewa, sakit hati ada ya Mbak ya. Ya. Cuman karena anak itulah yang menguatkan ya Mbak ya. Iya. Lah kalau malam Mbak, apa masih ada yang beli? Masih. Masih orang-orang lewat ya. Oh, karena ini kan Mbak Darmi ini kalau nggak salah bukanya jam berapa? Jam 9 sampai jam 8, Jam- jam 10. Oh, berarti sampai malam Ada ya? yang tongkrong sampai malam ya malam. Oh gitu. Pernah sampai jam 12? Buset. Pernah nggak ada kejadian mistis Mbak? Mungkin kayak ngelihat apa atau gimana gitu? Pernah nggak? Selama dagang ya? Ya kadang rasa merinding gitu suka ada. Merinding, Iya. seperti ada yang ngeliatin mungkin ya. Terus kayak ada yang bayang-bayang gitu juga. Bayang-bayang. Lah kalau misalkan kayak pembeli gitu tapi aneh gitu, gelagatnya pernah nggak? Kalau pembeli sih kayak belum. Ya alhamdulillah jangan. Iya, jangan sampai ya. Sampai. Cuman kalau kayak perasaan-perasaan kayak ada bayangan atau apa itu sering ya. Suara juga sering ya. Iya. Suara-suara aja paling ya. Suara. Iya, soalnya ini di bawahnya juga jurang teman-teman ya. Luar biasa pengorbanan seorang ibu ya. Seorang janda gitu. Tapi merasa ini enggak sih Mbak, kesinggung nggak sih kalau misalkan ada orang yang nyebut Mbak janda gitu? Enggak, udah biasa. Udah biasa ya. Udah statusnya. Iya memang statusnya mau gimana ya. Jadi nggak tersinggung ya Mbak ya. Nikmatin aja ya. Aduh, alhamdulillah ya teman-teman ya. Kita juga sambil nongkrong di sini dan kebetulan juga menyediakan itu bisa sambil ngecas teman-teman. Iya. Nyewa. Kalau ngecas gitu nyewa nggak Mbak? Enggak. Enggak, gratis. Oh, kalau di Jakarta serba duit. Nyolok 2.000, ya, sampai penuh 5.000 gitu. Ya, ini hutan jati semua ya, teman-teman. Nah, yang jadi pertanyaan, Mbak, dari warung ke rumah itu jaraknya berapa kilometer? Itu 2 kilo apa ya? 2, pakai motor. Oh, arahnya ke sana, ke bawah. Oh, bukannya ke bawah itu ngelewatin kuburan ya, Mbak? Iya. Waduh. Itu lewat kuburan bawah situ kan gelap tuh. Lah kalau tutup malam kan otomatis pulang lewatin kuburan malam-malam. Oh, sono ada kampung ya? Ya, cuman jauh. Iya, jauh teman-teman ya. Ya, ini memang bener real teman-teman. Ya kanan kiri hutan, oh. Tuh. Apalagi seberang bukit, ya kan? Ya, ini memang ini pos ronda ya. Aktif nggak pos rondanya, Mbak? Ya, sering ada. Sering ada ya, Mbak ya. Luar biasa ini. Ini yang membuat Mbak Darmi kuat ya sampai detik ini berjualan di tengah hutan gitu. Kalau anak sering ngebantuin nggak? Atau Sekolah, pulang sore, pulang sore. Berarti sekarang Mbak Darmi usianya berapa Mbak? 39. 39. Seumuran ya kakak saya yang pertama lah ya. Seumuran kakak saya yang pertama. Luar biasa. Ini pun posisi warungnya itu nempel di pinggiran jurang teman-teman ya, nih tuh ya, jadi posisinya seperti ini, luar biasa. Oke, makasih udah mau ngobrol-ngobrol. Iya, takut Mbak Darminya mau masak-masak lagi kan. Saya pesan Indomie goreng, ada nggak? Boleh deh buatin 1. Oke teman-teman, jadi barusan kita berbincang-bincang dengan Mbak Darmi, pemilik warung yang berada di tengah hutan, tepatnya di Kecamatan Bagelen,
Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Wow, luar biasa ya. Jadi satu hal yang saya ingat dari perkataan Mbak Darmi, ya nggak pernah takut jualan selama 12 tahun di tengah hutan ya. Walaupun memang beberapa kali mengalami kejadian mistis, itu tidak menyurutkan niat untuk mencari nafkah untuk anak-anaknya gitu. Karena mengingat beliau berstatus seorang janda berusia 39 tahun ya, jadi menafkahi kedua anaknya yang masih sekolah, dan itu perjuangan yang tidak mudah. Tapi satu hal, beliau hanya takut jika anak-anaknya masa depannya tidak baik atau tidak bisa makan gitu teman-teman. Jadi itu salah satu tekad yang barusan saya ambil gitu, pelajaran hidup dari kisah seorang Mbak Darmi gitu. Gitu aja, Wanda Wijaya TV undur diri, ambil yang positif, buang yang negatif. Jadikan ini sebuah pelajaran buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.